Pagaruyung yang terletak di Sumatera Barat. Di vlog kali ini, kita tidak hanya akan melihat keindahan arsitektur istana, tetapi juga menelusuri jejak peradaban Hindu-Buddha yang masih bisa kita temukan di bangunan dan artefaknya. Istana Basa Pagaruyung bukan sekedar bangunan megah, melainkan simbol identitas budaya Minangkabau yang merefleksikan akulturasi antara budaya lokal, Hindu-Buddha, dan Islam, sehingga setiap sudutnya memiliki cerita dan makna tersendiri yang penting untuk kita pahami. Kerajaan Pagaruyung awalnya merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan pada abad ke-14 oleh Adityawarman. Pusat pemerintahan awalnya berada di Dharmasraya sebelum dipindahkan ke Pagaruyung. Perubahan ini menandai titik awal berkembangnya identitas budaya Minangkabau yang terinteraksi dengan unsur Hindu-Buddha. Peninggalan seperti batu basurek dan prasasti Adityawarman bukan hanya artefak biasa, tetapi merupakan bukti nyata dari nilai-nilai religius dan sosial yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat pada masa itu, dan sampai sekarang masih menjadi salah satu sumber untuk memahami sejarah awal kerajaan dan budaya Minangkabau. Bahkan, melalui prasasti ini, kita bisa melihat bagaimana raja-raja Pagaruyung membangun sistem pemerintahan dan tradisi yang mengakar pada ajaran Buddha Mahayana sebelum Islam masuk ke wilayah ini pada abad ke-16. Nah, kalau kita perhatikan, arsitektur Istana Basa Pagaruyung ini sangat kaya simbolisme. Atap gonjongnya yang menjulang tinggi, ornamen kayu, dan struktur 3 tingkat bukan hanya soal keindahan, tapi juga merepresentasikan filosofi Hindu-Buddha yang berpadu dengan tradisi Minangkabau dan Islam. Misalnya, tingkat paling bawah digunakan untuk aktivitas pemerintahan kerajaan, tingkat tengah untuk putri-putri kerajaan, dan tingkat paling atas untuk raja bersantai serta memantau kondisi istana. Selain arsitektur, artefak di kompleks istana juga memberikan wawasan penting. Prasasti Adityawarman mencatat ritual pentasbihan raja sebagai penganut Buddha Mahayana, yang menjadi salah satu indikator bahwa praktik keagamaan Hindu-Buddha diterapkan di kerajaan ini. Batu batikam digunakan sebagai simbol perdamaian dan kerjasama, sedangkan batu basurek menyimpan catatan kejayaan Adityawarman. Semua ini menunjukkan bahwa nilai Hindu-Buddha tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga membentuk sistem pemerintahan, tradisi, dan perilaku sosial masyarakat pada masa itu. Dan bahkan, nilai-nilai ini turut memengaruhi budaya Minangkabau modern. Hari ini kita bakal menjelajahi salah satu situs bersejarah yang luar biasa dari tanah Minangkabau. Namanya Batu Batikam. Dari luar mungkin kelihatan biasa aja, tapi di balik batu berlubang ini tersimpan kisah yang udah berumur ribuan tahun. Jadi, Batu Batikam ini terletak di Jorong Dusun Tuwo, Nagari Limokawum, Kabupaten Tanah Datar, Barat. Lokasinya cukup strategis, ada di pinggir jalan, jadi nggak susah buat nemuin. Kalau kalian dari kota Batu Sangkar, cuma butuh sekitar 10 menit perjalanan. Dari Padang, sekitar 1-1,5 jam. Tanda paling gampang, cari pohon beringin besar. Nah, di situ tempatnya. Apa itu Batu Batikam? Nah, sekarang kita lihat batunya. Batu Batikam ini terbuat dari batuan andesit. Bentuknya hampir segitiga, ukurannya sekitar 55 x 20 x 40 cm. Yang bikin unik itu ada lubang tepat di tengahnya. Dan nama Batikam sendiri memang berasal dari bahasa Minang, yang artinya ditusuk atau ditikam. Jadi Batu Batikam artinya batu yang ditusuk.
Nah, sekarang kita eksplor Batu Basurek. Prasasti yang berusia ratusan tahun yang menyimpan kisah kejayaan Kerajaan Pagaruyung. Batu Basurek bisa ditemukan di beberapa titik di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, salah satunya di Kuburajo, Nagari Lima Kaum, sekitar 4 km dari Batu Sangkar, tepat di pinggir jalan. Ada juga yang dikumpulkan di Kompleks Prasasti Pagaruyung. Nah, apa itu Batu Basurek? Nama Basurek dari bahasa Minang artinya bersurat atau bertulisan. Jadi ini adalah batu yang ada tulisannya. Prasasti tulisannya menggunakan aksara Jawa kuno dan bahasa Sanskerta. Ukurannya yaitu 25 cm x 80 cm. Berat sekitar 50 kg dan diperkirakan sudah berumur lebih dari 650 tahun. Sejarah Batu Basurek ini erat kaitannya dengan Raja Adityawarman, raja besar Kerajaan Pagaruyung yang berkuasa dari tahun 1347 hingga 1377. Nah, teman-teman, itu dia perjalanan kita menelusuri jejak Hindu-Buddha di Istana Basa Pagaruyung. Bangunan dan artefak ini bukan sekedar simbol kejayaan kerajaan, tetapi juga bukti akulturasi budaya yang membentuk identitas Minangkabau. Mari kita lestarikan warisan ini agar anak cucu kita tetap bisa belajar dari sejarah. Baiklah, sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam sejarah dari saya, Jessica Rolanda, dengan NIM 25046016, Prodi Pendidikan Sejarah UNP.